Anti vertigo nama obatannya Histigo. Beta histin mesilat itu komposisinya setiap tablet itu mengandung beta histin mesilat 6 mg. Indikasinya vertigo perifer, pusing yang berhubungan dengan gangguan keseimbangan yang terjadi pada gangguan sirkulasi darah, dan sindrom Meniere, penyakit Meniere. Terus kontraindikasinya itu penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat, penderita pheochromitoma, terus peringatan perhatian itu tidak boleh diberikan pada pasien dengan pheochromitoma, terus perlu perhatian khusus jika diberikan pada pasien dengan penyakit asma, peptic ulcer, atau pasien dengan riwayat peptic ulcer, wanita hamil dan menyusui. Untuk efek sampingnya itu gangguan gestasional, sakit kepala, skin rash, dan pruritus pernah dilaporkan. Untuk dosisnya dewasa itu 6-12 mg 3 kali sehari. Obat selanjutnya itu ada nama patennya Recov Bromixin. Nah, komposisinya itu tiap tablet salut selaput mengandung bromixin HCl 8 mg. Terus indikasinya itu bromixin HCl digunakan untuk batuk di mana diperlukan pengenceran dahak atau ekspektoran. Contohnya itu batuk pada influenza, batuk karena radang saluran pernapasan. Untuk dosisnya itu dewasa 2 dan anak-anak itu di atas 10 tahun. Itu 8 mg satu tablet 3 kali sehari. Untuk anak-anak yang 5-10 tahun itu 4 mg setengah tablet 3 kali sehari. Untuk anak-anak 2-5 tahun itu 4 mg setengah tablet 2 kali sehari. Nah, untuk efek sampingnya mual, diare, gangguan pencernaan, perasaan penuh di perut, tetapi biasanya ringan, sakit kepala, vertigo, keringat banyak, terus ada ruam, dapat terjadi kenaikan transminase. Terus peringatan perhatiannya itu hati-hati digunakan pada penderita tukak lambung dan wanita hamil, terutama pada 3 bulan pertama. Antiinflamasi steroid, nama obatnya Licodexon, obatnya dexamethasone. Komposisinya itu tiap tablet Licodexon 0,75 atau 0,50. Itu mengandung dexamethasone-nya 0,75 atau 0,50 mg. Untuk indikasinya itu penyakit alergi kayak hipersensitivitas obat, serum sickness, terus ada dermatitis, dan asma bronchitis. Terus mengatasi gejala inflamasi arteritis rheumatoid Janvenilla sama karditis rematik akut. Terus ada kontraindikasinya itu dexamethasone tuh nggak dapat dikasih pada penderita tungkak lambung karena bahaya perfurasi dan pendarahan, osteoporosis, psikosis, herpes simplex okuler. Terus ada infeksi fungsi sistemik, psikoneurosis berat, sama sindrom Cushing. Terus ada hipersensitivitas. Terus efek sampingnya itu tukar lambung dengan kemungkinan perforsi sama pendarahan pankreatitis, distensi abdominal, sama esofagus ulceratif. Terus ada osteoporosis. Pada gangguan pada susunan saraf pusat tuh kayak kejang, tekanan intrakranial bertambah dengan edem papil, vertigo, sama sakit kepala, reaksi persensitif pada kulit, kelemahan otot, miopati seteroid, ada kehilangan massa otot, terus kompresi fraktur vertebral, terus fraktur patologis, sama tulang panjang, osteoporosis. Terus kelainan pada mata itu katarak subkapsular posterior, kadang-kadang itu tekanan intraokuler bertambah, glaukoma, sama exophthalmos. Terus pada anak-anak pertumbuhannya itu dapat terhambat, terus
kehamilan tuh ada bahaya insufisiensi plasenta, terus ada impaired word healing atau thin flake skin, terus eritma pada wajah sama keringat bertambah, terus ada jarang terjadi resistansi natrium sama cairan atau edem, terus hipokalemia, hipertensi sama gangguan gagal jantung bawaan. Terus menstruasinya itu tidak teratur. Insuficiensi adrenal sekunder khususnya pada kulit stres kayak trauma sama pembedahan. Terus peringatan perhatiannya itu kepekaan terhadap infeksi yang dapat kortikosteroid itu nggak bersifat spesifik untuk bakteri atau fungi atau gen tertentu. Kalau terjadi infeksi, dosisnya itu tetap dipertahankan atau bisa harus dilakukan pengobatan yang terbaik terhadap infeksinya. Terus penggunaan kortikosteroid jangka panjang kemungkinan dapat mengakibatkan katarak subkapsuler posterius, glaukoma dengan kemungkinan kerusakan pada saraf mata. Penghentian pemakaiannya itu harus secara bertahap. Nah, pemakaian asetosal itu sama kortikosteroid itu nggak dianjurin pada penderita hipoprotombinema. Terus perhatian pada anak-anak dan bayi yang memakai kortikosteroid jangka panjang itu terhadap pertumbuhan sama perkembangan anak dan bayi. Terus peningkatan efek kortikosteroid pada penderita hipotiroid sama sirosis itu dapat meningkatkan efek kortikosteroid. Terus kortikosteroid itu tidak dianjurkan pada penderita colitis ulceratif non-spesifik jika ada kecenderungan perfosi, abses, dan infeksi piogenik lain. Diverticus, fresh intestinal anatonses, terus peptic ulcer, osteoporosis, sama myasthenia gravis. Dan hati-hati pada penderita penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, infisiensi ginjal, tuberkulosis, wanita hamil dan menyusui, anak-anak usia di bawah 6 tahun. Untuk dosisnya itu dosis awal antara 0,75 sampai 9 mg dibagi 2 sampai 4 kali sehari tergantung parahnya penyakit. Terus dosis yang penyakit ringan itu kurang dari 0,75 mg. Terus dosis penyakit berat itu lebih dari 9 mg dan menurut petunjuk dokter. Terus ada paten inflason, obatnya itu prednisolon. Komposisinya tiap tablet mengandung prednisolon micronized 5 mg. Farmakodinamiknya itu prednisolon adalah glukokortikoid sintetik yang digunakan untuk sifat antiinflamasi dan imunosupresif. Terus prednisolon adalah prodrug di metabolisme di hati oleh 11 beta HSD menjadi prednisolon. Obat aktif prednisolon itu nggak memiliki efek biologis yang substansial sampai dikonversi melalui metabolis hati menjadi prednisolon. Terus ada farmakokinetiknya itu prednisolon diserap dalam saluran pencernaan dan memiliki waktu paruh 2-3 jam. Terus memiliki volume distribusi 0,4 sampai 1 liter per kilogram. Terus obat ini tuh dibersihkan di metabolis hati menggunakan enzim sitokrom P450. Metabolisme itu diekskresi dalam empedu dan urin. Terus ada indikasinya rheumatoid arthritis, demam rheumatis yang akut, asma bronkial, lupus, erythematous, penyakit kulit sama mata karena alergi dan inflamasi. Terus ada penyakit-penyakit kayak limpa, nefrosis, terus sindrom adrenogenital, terus bursitis, emfisema,
pulmonum sama fibrosis. Terus ada kontraindikasinya itu ada absolut dalam itu tuberkulosa aktif, keadaan saraf terganggu, ulcus pepticum, herpes simplex, mata, erupsi eksanema akut, ada waktu sedang mengandung dalam trimester pertama, terus ada pengawasan ketat seorang dokter, diabetes mellitus, gangguan jantung, tekanan darah tinggi, gangguan fungsi ginjal, dan osteoporosis. Untuk dosisnya itu 4-6 tablet per hari, tergantung parahnya keadaan. Terus dosisnya tuh harus dikurangin sedikit-sedikit sampai perawatan yang serendah mungkin. Untuk dosis perawatannya itu sehari setengah sampai 4 tablet, dibagi dalam 4 dosis sudah makan dan sebelum tidur. Untuk efek sampingnya itu moon face pada pengobatan jangka panjang, susah tidur pada pengobatan awal, mata kabur, katarak diabetes, osteoporosis, pendarahan gastrointestinal pada pengobatan jangka panjang, terus ada hipersensitivitas kulit, ulcus pepticum, ada garis-garis coklat pada kulit, terus ada hiperglikemia, gangguan keseimbangan elektrolit, menghambat pertumbuhan anak. Terus peringatan dan perhatiannya itu dalam kombinasi dengan antibiotika atau sulfa itu harus diperhatikan bahwa prednisolon itu bisa nyebabin tidak tampaknya gejala-gejala infeksi kayak naiknya suhu badan. Terus penggunaan jangka panjang anak-anak itu mempengaruhi pertumbuhan. Hati-hati yang punya infeksi fungsi sistemik kayak herpes simplex di mata sama tuberkulosis. Itu lesi kulit positif. Nggak dianjurin sama ibu hamil menyusui. Terus yang ada hindari penghentian secara tiba-tiba. Aduh. Nama Vaten Formitas, nama obatnya Domperidone. Komposisinya itu tiap tablet salut mengandung Domperidone 10 mg. Terus tiap fast disintegrating tablet mengandung Domperidone 10 mg. Ada tiap 5 mg supresi itu mengandung Domperidone 5 mg. Terus farmakodinamiknya itu Domperidone itu angiostensin dopamin yang mempunyai kerja antimetik. Nah, Domperidone itu nggak mudah lewatin sawar darah otak. Terus farmakokinetiknya, absorpsinya itu per oral, bioavailabilitasnya itu 13-17%. Rendahnya bioavailabilitas sistemik itu disebabkan sama metabolisme lintas pertama di hati sama metabolisme pada dinding usus. Untuk distribusinya itu 91-93% terikat sama protein plasma. Volume distribusinya itu 5,71 liter per kilogram. Metabolismenya itu terutama di hati, metabolisme lintas pertama. Eliminasinya itu waktu paruh eliminasinya 7-9 jam. Sekitar 30% dari dosis oral di ekresinya itu lewat urin. Waktunya 24 jam. Hampir seluruh diekspresikannya itu sebagai metabolit, sisanya diekspresikan feses dalam beberapa hari, sekitar 10%, sebagian bentuk yang nggak berubah. Untuk indikasinya dewasa itu untuk mual muntah akut nggak dianjurin. Untuk pencegahan rutin pada muntah setelah operasi. Untuk mual dan muntah yang disebabkan oleh pemberian ledopa sama bronkokriptin selama lebih dari 12 minggu. Terus untuk pengobatan gejala dispepsia fungsional itu nggak dianjurin untuk pemberian jangka panjang. Untuk anak-anak itu nggak dianjurin kecuali untuk mual muntah pada kemoterapi, kanker, sama radioterapi. Untuk kontraindikasinya itu penderita yang hipersensitif terhadap Domperidone, penderita dengan tumor hipofis atau prolaktinoma yang melepaskan prolaktin.
Terus cara pemberiannya itu per oral, dosis sama pemberiannya itu untuk dewasa dan usia lanjut itu dispepsia fungsional dewasa dan usia lanjut itu 10 sampai 20 mg 3 kali sehari, 10 sampai 20 mg sekali sebelum tidur malam tergantung klinik. Terus pengobatannya itu jangan lebih 12 minggu. Mual sama muntahnya itu termasuk yang disebabkan oleh levodopa sama bromokriptin. Terus untuk anak-anak mual muntahnya itu sehubung sehubungan kemoterapi, kanker, radioterapi itu 0,2 sampai 0,4 mg per kilogram berat badan sehari dan interval waktunya itu 4 sampai 8 jam. Terus obatnya itu diminum 15 sampai 30 menit sebelum makan dan sebelum tidur malam. Cara pemakaiannya itu letakkan tablet lidah, biarkan hancur dengan sendiri. Terus telan, nggak usah sama air. Efek sampingnya itu jarang dilaporin tuh kayak sedasi, reaksi piramidas, ekstrapiramidal, dystonik, Parkinson, terus ada tardive dyskinesia pada pasien dewasa sama usia lanjut yang bisa diatasi sama obat anti Parkinson. Terus ada peningkatan prolaktin serum yang bisa nyebabin galaktorea sama ginekomastia. Terus mulut kering, sakit kepala, diare, ruam kulit, rasa haus, cemas, sama urtikaria. Tuh peringatan perhatiannya itu hati-hati penggunaan pada wanita hamil menyusui, tidak dianjurkan untuk penggunaan jangka panjang, hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal. Terus selanjutnya ada nama paten Dulcolak, bisakodil nama obatnya, komposisinya satu tablet mengandung bisakodil. Terus farmakodinamiknya itu losartan adalah angiotensin reseptor antagonis angiotensin reseptor 2 selektif dan blok kompetitif vasokonstriksi dan sekresi aldosteron efek angiotensin 2 oleh selektif antagonis yang mengikat AT1 reseptor. Terus farmakokinetiknya itu absorpsi diserap dan baik setelah membran oral tetapi mengalami substansial metabolis lintas pertama. Terus distribusinya nggak diketahui apakah distribusi ke dalam ASI manusia, lotarsan sama metabolit aktif lebih dari 98%. Tuh metabolisme itu mengalami biotransformasi melalui CYP2 C9 ke metabolit asam karboksilat aktif yang bertanggung jawab untuk sebagai besar obat angiotensin 2 reseptor angiotensin antagonis. Tereliminasinya itu terutama dalam urin sama feses lewat empedu. Terus waktu paruhnya itu losartan sama metabolis aktif masing-masing itu 2 sama 6 sampai 9 jam. Terus indikasinya itu pasien menderita konstipasi untuk persiapan prosedur diagnostik, terapi sebelum sama sesudah operasi dan dalam kondisi untuk mempercepat defekasi. Dulcolak itu harus digunakan dengan pengawasan medis. Terus kontraindikasinya pada pasien ileus obstruksi usus yang baru mengalami pembedahan perut seperti usus buntu, penyakit radang usus akut, nyeri perut yang parah yang berhubungan dengan mual dan muntah itu menunjukin pos yang parah pokoknya. Terus di dehidrasi yang parah, pasien itu kayak hipersensitif sama bisa kodil atau komponen lain dari produk. Terus kasus kondisinya kayak ada ketidakseimbangan sama zat tambahan yang terkandung di produk obat tersebut. Terus
Dosis secara pemakaian dewasa anak di atas 10 tahun 1-2 tablet salut enterik 5-10 mg. Untuk anak umur 6-10 tahun 1 tablet salut enterik 5 mg. Farmakologinya itu bisa kodil merupakan laktasi lokal turunan kelompok defenimetan sebagai laktasi perangsang yang mana memiliki efek antireseptif seperti sudah dilepaskan bisa kodil itu merangsang pergerakan peristalik usus besar setelah hidrolisis dalam usus besar dan menghasilkan akumulasi air dan elektrolit di dalam lumen usus besar. Hal ini hasilin rangsangan buang air besar, mengurangan waktu transit dan pelunakan tinja. Terus efek sampingnya itu yang umum itu nyeri perut sama diare, gangguan sistem kekebalan, gangguan metabolisme nutrisi, gangguan pencernaan, gangguan sistem. Terus peringatan perhatian itu seperti obat laktasif, Dulcolat itu nggak boleh digunakan setiap hari secara terus-menerus dalam jangka yang lama tanpa mengetahui penyebab konstipasinya. Terus penggunaan berlebihan dalam waktu yang lama itu bisa nyebabin ketidakseimbangan cairan sama elektrolit, hipokalemia.